Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dwi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanisasi Pertanian yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait materi dari Mekanisasi Pertanian. Nah, untuk mengawali presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelas J Agroekoteknologi yang beranggotakan saya, Rifda Aisyah Syafitri, bersama rekan saya, Septina Olivia Simanjuntak, dan juga Fadil Rohman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan renewable energy pada biodiesel. Nah, di sini kami akan menjelaskan energi terbarukan biodiesel di mana terkait dan mencakup review komprehensif penggunaan biodiesel pada mesin diesel. Sebelum kami menjelaskan lebih inti dari biodiesel sendiri, saya akan menjelaskan tantangan global energi dan peran diesel. Tantangan global energi dan juga peran diesel. Ketika kita berbicara tentang cadangan bahan bakar fosil, penting untuk memahami perbedaan antara reservoirs dan juga resources. Menurut Spade, reservoirs adalah lokasi di mana keberadaan bahan bakar fosil sudah terbukti, diperkirakan cukup kuat, atau kemungkinan besar ada, dan bisa diekstraksi dengan teknologi dan biaya yang tersedia saat ini. Namun, tidak semua sumber daya atau resources dapat dikategorikan sebagai reservoirs. Untuk bisa disebut sebagai reservoirs, ada dua syarat utama yang perlu dipenuhi yaitu harus sudah ditemukan dan tercatat serta secara ekonomi itu layak diekstraksi. Ini berarti meskipun banyak perhitungan menyebutkan kapan bahan bakar fosil akan habis, angka-angka tersebut itu sering kali tidak akurat karena hanya menghitung reservoirs-nya, bukan keseluruhan dari resources yang belum dieksplorasi. Nah, seiring kemajuan teknologi, banyak resources yang dulunya tidak bisa dimanfaatkan, kini mulai bisa dieksplorasi, sehingga cadangan bertambah. Nah, seperti halnya kemajuan teknologi pada ekstraksi dan juga pengeboran yang memungkinkan lebih banyak resources berubah menjadi reservoirs. Tetapi ini memang menambah cadangan energi ya. Namun tetap tidak mengubah kenyataan bahwa bahan bakar fosil itu bersifat tidak terbarukan. Dengan demikian, meskipun dalam jangka pendek kita belum kehabisan energi, ancaman krisis energi di masa depan itu tetap nyata dan tak terelakkan. Nah, masalah ini bisa juga diperparah dengan pertumbuhan dari kebutuhan energi global yang terus-menerus meningkat. Ditandai dengan adanya ledakan populasi, kenaikan standar hidup, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang menjadi penyebab utamanya. Lalu di sini saya juga mengambil kutipan bahwa energy is never enough, di mana kutipan tersebut sangat relevan karena meskipun ada inovasi yang efisien, terus konsumsi energinya itu maksudnya terus naik tiap tahunnya. Nah, dalam konteks ini juga sektor transportasi itu bisa menjadi fokus penting, di mana transportasi berperan sebagai tulang punggung dari perekonomian yang mendukung pergerakan manusia dan distribusi barang. Sayangnya, transportasi ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama mesin diesel yang digunakan luas, karena sifatnya efisiensi dan biaya operasionalnya itu sangat rendah, baik di kendaraan, alat berat, maupun pembangkit listrik. Nah, mesin diesel ini juga menjadi sumber utama emisi berbahaya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikulat yang memperburuk polusi udara perkotaan dan berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Pada slide ini, saya menekankan bahwa perjalanan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan tidaklah mudah, terutama karena sektor transportasi masih menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Disinilah kebutuhan akan energi alternatif menjadi sangat mendesak. Dapat dilihat juga pada slide terdapat diagram. Nah, diagram tersebut menjelaskan data dari LEM tahun 2021, di mana total emisi gas rumah kaca dari transportasi global pada tahun 2018 mencapai 8,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen dan sekitar 73%-nya berasal dari transportasi darat. Fakta ini menunjukkan bahwa mengganti solar konvensional dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti biodiesel di sektor darat
merupakan langkah yang paling realistis dan berdampak besar pada upaya ini juga jauh lebih memungkinkan dibandingkan menggantikan bahan bakar fosil di sektor transportasi udara atau laut. Ya, infrastrukturnya itu lebih kompleks. Nah, di sisi lain, dunia juga menghadapi ketimpangan distribusi energi global. Sekitar 85% cadangan minyak di bumi di dunia itu dikuasai oleh hanya 10 negara. Sementara negara-negara lain menjadi sangat bergantung dan rentan terhadap krisis energi jika terjadi gejolak pasokan atau harga. Untuk itu, solusi yang sedang dikembangkan adalah mencari sumber energi yang bisa diproduksi secara lokal oleh tiap negara. Dan salah satu opsi paling menjanjikan adalah biodiesel. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan biodiesel? Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewani. Cara pembuatan dibuat melalui transterifikasi menggunakan katalis NaOH plus KOH, reaksi minyak plus alkohol metanol, biodiesel plus gliserol sampingan. Nah, ada pun penggunaan biodiesel itu ada biodiesel murni bisa gunakan di mesin diesel standar menyesuaikan ringan tergantung jenis mesin dan suhu. Kemudian ada campuran dengan solar, contohnya itu 20% biodiesel ditambahkan 80% solar, mengurangi emisi, kemudian mesin tetap efisien dan tanpa ada modifikasi teknis. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke sifat fisiko-kimia biodiesel. Secara fisik dan kimia, biodiesel memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan solar. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting yang mempengaruhi performa dan juga penggunaannya. Salah satunya adalah viskositas biodiesel. Nah, viskositas biodiesel yang tinggi dapat mempengaruhi sistem injeksi bahan bakar, terutama pada suhu yang rendah. Selanjutnya ada densitasnya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan solar. Sementara nilai kalor atau lower heating value LHV biodiesel itu lebih rendah, artinya energi yang dihasilkan per volume itu lebih kecil. Meskipun begitu, biodiesel memiliki angka setana yang lebih tinggi sehingga proses dari pembakarannya itu berlangsung lebih cepat dan juga efisien. Lalu kandungan oksigennya yang tinggi sekitar 10 hingga 12% itu juga membantu pembakaran menjadi lebih sempurna. Maka selain itu juga dapat menghasilkan emisi yang lebih bersih. Titik nyala biodiesel juga lebih tinggi, di mana menjadikannya lebih aman dan dalam penyimpanan dan juga penanganan. Namun kelemahannya terletak pada stabilitas oksidasi yang rendah, yang berarti biodiesel itu cenderung mudah untuk teroksidasi saat disimpan lama. Untuk mengatasi hal tersebut, itu biasanya diperlukan yang namanya penambahan aditif antioksida. Nah, kelebihan dari biodiesel itu ramah lingkungan, emisi CO, OHC dan partikulat lebih rendah, oksigen tinggi, pembakaran efisien dan bersih, minim asap dan jelaga, pentingnya di wilayah perkotaan. Kompatibel dengan mesin diesel, bisa langsung dipakai. Kemudian sumber lokal dan terbarukan didukung oleh energi nasional. Berbicara terkait generasi biodiesel, biodiesel telah mengalami perkembangan signifikan melalui 4 generasi yang dibedakan berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan. Generasi pertama menggunakan bahan pangan seperti minyak sawit, kedelai, ataupun bunga matahari. Namun, hal ini itu menimbulkan adanya pertentangan dengan masyarakat karena dianggap bersaing dengan kebutuhan pangan. Lalu generasi kedua itu mulai beralih ke bahan non-pangan seperti minyak jarak pagar, biji karet, dan juga minyak nimba yang lebih ramah
di lingkungan maupun sosial. Selanjutnya, generasi ketiga memanfaatkan limbah seperti minyak jelantah dan juga lemak hewani sehingga lebih efisien dan juga ekonomis. Generasi keempat bahkan lebih inovatif karena menggunakan mikroalga yang tidak tergantung musim dan tidak membutuhkan tanah pertanian. Dan selain itu bisa memiliki potensi produksi yang besar, terutama di wilayah dengan cadangan air yang melimpah seperti negara-negara ASEAN. Nah, setiap perkembangan perkembangan generasinya itu bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sekaligus ini juga bisa meningkatkan efisiensi mesin diesel, meskipun masih ada tantangan teknis dan biaya yang harus dihadapi. Penelitian terus berkembang untuk mencari solusi agar biodiesel ini menjadi bahan bakar yang layak secara komersial dan berkelanjutan. Bagaimana pengaruh biodiesel terhadap mesin? Adapun karakteristik dalam pembakaran, yaitu yang pertama ignition delay atau ID, yang mengalami lebih cepat menyala dalam kurun waktu antara pembakaran bahan bakar dan penyemprotan pada bahan bakar tersebut lebih pendek saat menggunakan biodiesel sebagai bahan bakarnya. Hal ini dikarenakan biodiesel memiliki kandungan oksigen yang alami sehingga mampu mengakibatkan pembakaran ini dapat mengalami lebih cepat. Yang kedua yaitu heat release rate atau HRR, di mana panas yang dilepas lebih rendah sehingga jumlah energi panas yang keluar dari pembakaran ini lebih rendah dibandingkan menggunakan bahan bakar solar. Meskipun terjadi pembakaran, tapi panas yang dikeluarkan ini tidak sebanyak menggunakan bahan bakar solar. Yang ketiga yaitu pressure rise rate atau PRR, yaitu tekanan naiknya lebih lembut, di mana biodiesel ini dapat membuat kenaikan tekanan di ruang bakar jadi lebih perlahan. Hal ini membuat mesin dapat bekerja lebih halus dan aman. Adapun pengaruh biodiesel terhadap mesin, yaitu dalam kinerja mesinnya terbagi menjadi 3, yaitu BSFC atau Brake Specific Fuel Consumption, di mana konsumsi bahan bakar ini mengalami kenaikan. Mesin perlu lebih banyak biodiesel untuk dapat menghasilkan tenaga yang sama seperti kita menggunakan bahan bakar solar. Hal tersebut dikarenakan biodiesel memiliki energi per liter lebih rendah daripada bahan bakar solar atau yang dapat kita sebut lower heating value. Untuk dapat menghasilkan tenaga yang sama, kita memerlukan volume yang lebih banyak. Yang kedua yaitu BTE atau Brake Thermal Efficiency, yaitu efisiensi yang turun, di mana mesin ini kurang efisien dalam mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga. Mengapa bisa demikian? Karena biodiesel ini kan lebih sulit dalam menguap dan memiliki viskositas atau kekentalan yang lebih tinggi. Hal tersebut membuat pembakaran ini kurang optimal, terutama pada suhu yang lebih rendah. Sehingga energi ini dapat terjadi energi ini terbuang, nggak usah dipotong. Oh my god. Sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian energi ini terbuang dan tidak diubah menjadi tenaga. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu EGT atau Exhaust Gas Temperature, di mana suhu gas buang ini mengalami penurunan, namun terkadang juga mengalami kenaikan. Tergantung pada situasinya. Mengapa bisa mengalami penurunan? Karena pembakaran ini lebih sempurna, karena ada kandungan oksigen dalam biodiesel sehingga lebih sedikit bahan yang tidak terbakar. Terus mengapa biodiesel ini mengalami kenaikan? Karena biodiesel punya viskositas yang tinggi sehingga terkadang ini pembakarannya kurang sempurna dan menghasilkan panas sisa di gas buang. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh biodiesel terhadap emisi gas buang. Yang pertama yaitu adalah karbon monoksida dan UHC yang mengalami pengurangan
secara banyak karena biodiesel ini memiliki kandungan oksigen di mana pembakarannya terjadi lebih sempurna, di mana UHC ini adalah senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar secara sempurna saat proses pembakaran, dan UHC ini memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah nitrogen oksida yang mengalami cenderung naik karena nitrogen oksida ini muncul pada saat suhu pembakarannya yang lebih tinggi, yaitu berkisaran lebih dari 1400 derajat Celcius, karena biodiesel ini punya banyak kandungan oksigen dan terkadang pembakarannya yang terlalu panas sehingga membuat nitrogen oksida ini mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu adalah partikulat atau asap yang berkurang, terutama pada biodiesel murni yaitu B100, karena pembakarannya lebih bersih dan biodiesel tidak mengandung aromatik, maka asap hitam yang ditimbulkan lebih berkurang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan biodiesel. Yang pertama, kekurangan biodiesel yang pertama adalah biaya produksi yang tinggi, di mana proses pembuatan biodiesel ini membutuhkan alat dan bahan kimia yang mahal, apalagi hal tersebut tidak sesuai apabila digunakan dalam skala produksi yang kecil. Kemudian yang kedua, adanya performa buruk di cuaca yang dingin, karena biodiesel sendiri gampang membeku di suhu yang rendah karena cloud point dan pour point-nya yang tinggi. Kalau membeku, biodiesel ini bisa menyumbat filter pada bahan bakar. Kemudian yang ketiga, adanya stabilitas oksidasi yang rendah, di mana biodiesel ini mudah rusak atau teroksidasi saat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, oleh karena itu kita perlu menambahkan antioksidan supaya biodiesel ini dapat tahan lama. Yang keempat, kekurangannya adalah tergantung pada bahan baku yang kita gunakan dalam produksi biodiesel, di mana ketersediaan bahan baku ini seperti minyak nabati yang biasanya ini dipengaruhi oleh musim, harga pasar, atau kebutuhan pangan. Berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal yang kami gunakan. Mungkin itu saja pemaparan hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.